Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 Bahasa Indonesia. Nama saya Nursyura Faujiah, S1 Akuntansi, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama penulisan kata dan penulisan tanda baca. Penulisan kata terdiri dari dua kata, yaitu penulisan dan kata. Penulisan adalah proses cara perbuatan menulis atau menulis, sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3. Dan yang kedua, penulisan tanda baca. Pengertian tanda baca adalah suatu bentuk simbol yang berguna untuk membuat susunan kalimat menjadi beraturan dan untuk memberikan tekanan atau nada atau intonasi pada suatu kalimat. Contoh penulisan kata. Yang pertama, penulisan kata dasar. Berdasarkan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata dasar ditulis sebagai rangkaian atau kesatuan. Contoh, ruang kelas untuk penuh sesak. Yang kedua, ayah pergi ke kantor. Dan yang ketiga, kamus itu sangat berat. Dan nomor 2, penulisan kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang mendapatkan awalan, sisipan, akhiran, ataupun awalan dan akhiran. Contohnya seperti berlari. Berlari memiliki awalan ber. Dan yang kedua, memperbaiki yang memiliki awalan mem. Dan yang ketiga, antar kota. Nomor 3, penulisan bentuk ulang. Aturan penulisan kata ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, seperti kupu-kupu, anak-anak berlari-lari. Dan yang nomor 4, penulisan gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Kata tersebut termasuk istilah khusus dan ditulis terpisah. Contoh, Simpang 5, Cenderamata, Duta Besar. Sebelum melanjutkannya, perkenalkan nama saya Ines Sulistiana. Nomor 5, penulisan pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah tentang ketentuan kata dasar. Dalam memahami ketentuan penggalan kata dasar, terdapat 4 bagian yang menjelaskan kata yang terdapat huruf vokal dan konsonannya. Apabila pemenggalan kata terdapat huruf vokal berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Contohnya bu strip a, ni strip a, sa strip a. Nomor 6, penulisan kata depan. Penulisan kata depan diantaranya ada di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, di mana dia tinggal. Mari berangkat ke sekolah. Saya pergi ke sana. Nomor 7, penulisan partikel. Penulisan partikel dalam bahasa Indonesia yaitu lah, kah, tah, per, dan pun. Penulisan partikel lah, kah, dan tah dilakukan secara serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, ambillah kue yang di meja. Pak, apakah yang kamu inginkan? Siapakah orang yang kamu maksud? Nomor 8, penulisan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Perbedaan antara singkatan dan akronim adalah bentuk singkatan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan sebagai suku kata. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. Contoh, Magister Pendidikan ditulis dengan M besar atau kapital titik PD, jadi M titik PD. Terus ada Negara Kesatuan Republik Indonesia ditulis dengan NKRI dengan huruf kapital. Terus ada atas nama A titik N, A-nya ditulis dengan huruf kapital. Perkenalkan, nama aku Empat Fatmawati, NPM 11122201002, Prodi S1 Akuntansi. Penulisan kata dari nomor 9 sampai 11. Nomor 9, penulisan angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi biasanya dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. 1. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 2. Angka Romawi 1, 2, 3, dan seterusnya. Penulisan kata
Penulisan menggunakan huruf untuk bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata. Namun ada pengecualian jika bilangan dipakai secara berurutan seperti perincian. Contoh, keluarga besarku menyaksikan film dokumenter sampai 5 kali. 10. Penulisan kata ganti. Aturan penulisan kata ganti ku dan kau ditulis bersambung atau tanda kurung serangkai dengan kata yang mengikutinya. Namun kata gantiku, mu, dan nya ditulis bersambung serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, mobil itu sudah kujual. Buku yang sudah dibeli ini boleh kau baca. Kubawa pulang buku yang sudah dibeli. 11. Penulisan kata sandang. Kata sandang seperti si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti di belakangnya. Namun jika ada unsur nama Tuhan ditulis dengan huruf kapital. Contoh, baju itu dikembalikan pada si penjual. Sang harimau tidak mau melepaskan mangsanya. Sang mentari enggan menunjukkan sinarnya. Yang kedua, penulisan tanda baca. Tanda baca terbagi menjadi beberapa, antara lainnya yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik berfungsi untuk menandai akhir kalimat berita atau untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Contohnya seperti, mereka duduk di sana. Di sini tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Yang kedua, 01.35.20 jam atau 1 jam 35 menit 20 detik di sini digunakan untuk angka atau waktu. Dan contoh nomor 3, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Di sini angka titik juga digunakan untuk angka. Dan yang kedua, tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat, juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Contoh, telepon seluler, komputer, atau internet. Di sini digunakan untuk menyebutkan beberapa jenis barang. Dan yang kedua, contohnya adalah seperti, kalau diundang, saya akan datang. Di sini ada penjedaan dalam satu kalimat. Dan yang ketiga, tanda seru. Tanda seru berfungsi untuk menegaskan, memberi peringatan bahwa kalimat yang bertanda seru tersebut perlu diperhatikan. Contoh yang pertama adalah, bayarlah pajak tepat pada waktunya. Di sini menunjukkan untuk memperhatikan membayar pajak tepat pada waktunya. Dan yang kedua, hei jangan lakukan itu. Itu pun sama seperti meminta untuk diperhatikan. Dan yang ketiga, merdeka. Dan yang keempat, tanda tanya. Tanda tanya berfungsi untuk melengkapi kalimat tanya. Contoh, hei teman, kamu mau kemana besok malam? Siapa Presiden Indonesia? Apa berita itu benar? 5. Tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Tanda hubung berfungsi untuk menghubungkan penggalan kata, kata ulang, rentang suatu nilai. Contoh, kita harus pergi bersama-sama, anak-anak, berulang-ulang. Nomor 6. Tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda baca yang dilambangkan dengan dua titik berukuran sama yang diletakkan satu di atas yang lain atau diletakkan di tengah garis vertikal yang sama. Titik dua berfungsi untuk mengawali penguraian suatu kalimat. Contoh, saya adalah manusia. Titik dua punya mata, telinga, hidung, tangan, dan kaki. Terus yang kedua ada mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik dua, kursi, meja, lemari. Nomor 7, garis miring. Garis miring adalah tanda baca yang berbentuk garis hampir vertikal yang bagian atasnya agak condong ke sebelah kanan dan bagian bawahnya ke sebelah kiri garis vertikal. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, alamat, atau dipakai sebagai pengganti kata. Contoh, nomor titik 2, 7 garis miring PK garis miring I garis miring 2013 atau mahasiswa atau mahasiswi sebagai pengganti kata atau. Tanda baca, tanda kurung.
Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Lokernya workshop itu diadakan di Manado. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lain. Contoh, merdeka atau mati, seru Bang Tomo dalam pidatonya. Kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya. Sejak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Tanda elipsis. Titik 2 dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Lain lubuk ikannya. Menurut saya seperti itu, bagaimana Bu?